Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan, kita mau menyembah Dia di tempat ini. Haleluya, Kau yang terindah. Di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Selalu tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, kecintaan Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, amin, di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sebab Dia yang layak menerima pujian kita. Haleluya Yesus Tuhan. Sembah Dia. Haleluya Yesus. Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Haleluya Yesus.
kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Jemaat Tuhan katakan, sebab Kau layak terima pujian. Mari bersama-sama katakan, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau layak untuk kami puji dan kami sembah. Engkau layak terima pengagungan dari setiap kami umat-umat yang mengasihi Engkau Tuhan. Di pagi hari yang indah dan diberkati ini, kami umat-umat-Mu berkumpul di rumah Tuhan. Kami membawa hati kami membawa seluruh hidup kami ke hadapan Tuhan. Kami rindu memuji, menyenangkan hati Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh naik menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kiranya hadirat-Mu memenuhi ruangan ini Tuhan, mengurapi setiap kami pelayan-pelayan Tuhan, juga umat-umat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan melawat setiap hati kami, sehingga melalui ibadah pagi hari ini Tuhan, kami semua boleh menerima berkat daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Seluruh pujian ibadah ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan beracara dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya yakin kita semua yang di tempat ini juga yang beribadah di rumah merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat
Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Haleluya. Tiada berkesudahan, amin, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi jemaat Tuhan saja katakan, Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin, puji Tuhan, haleluya. Kita bersuka cita semua hari ini sama-sama. Dia sungguh baik, haleluya. Saya melihat sukacita dari Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita hari ini. Saya melihat begitu banyak kemurahan Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya juga. Kita mau sama-sama terus mengatakan Tuhan Yesus baik dalam keadaan apapun. Di waktu kita bersukacita, di waktu kita juga dalam keadaan yang kurang baik, Tuhan Yesus selalu baik, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kuasanya ada di tengah-tengah kita. Kuasa kematiannya, kuasa kebangkitannya semua ada dalam hidup kita. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, amin, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik
so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau menyanyikan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Jadikan kami penyembah-penyembah yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Yesus. Karena Engkau Allah kami yang hidup. Engkau layak dipuji dan disembah. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, We praise your name, oh Lord, Jesus. praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises. I sing praises to your name, oh We Lord, praise your name.
sudah dipersiapkan. Haleluya, puji Tuhan. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Father, we love you. Bapa, kami mengasihi Engkau, We give you glory. kami berikan Engkau kemuliaan, We praise you. kami memuji Engkau, We thank you kami berterima kasih that you're here with us today karena Engkau bersama dengan kami pagi hari ini, and that you love every person in this room. dan karena Engkau mengasihi setiap pribadi yang ada di tempat ini pagi hari ini. You love us so much Engkau sangat mengasihi kami. that when you hung on that cross Ketika Engkau tergantung di kayu salib and you took our sin, dan Engkau mengambil dosa kami, you thought of each person Engkau menjamah, Engkau memikirkan bagi setiap kami personally, secara pribadi, individually. setiap individu. You love us Engkau mengasihi kami, and we love you dan kami mengasihi Engkau Tuhan. because of your love for us. Karena kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Give Ibu Saudara. give the worship team a hand. Praise the Mari kita Lord. berikan What aplaus beautiful. bagi tim pujian kita. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. What beautiful, beautiful worship this morning. Satu pujian penyembahan yang sangat indah pada pagi hari ini. And sometimes I don't even want to preach. I just want to just stay there in the presence of God. Kadang-kadang saya juga tidak perlu berkhotbah, saya hanya mau ada dalam hadirat Tuhan. When I was young and a teenager, I didn't want to be a preacher. I wanted to be a guitar player. Waktu saya masih muda, saya tidak mau menjadi hamba Tuhan mengkhotbah, saya mau jadi pemain gitar. But God had another plan for me. Tapi Tuhan punya rencana yang lain bagi saya. My mother named me Samuel, Ibu saya memberikan nama saya Samuel. so I had no other choice. I was going to be a preacher at some point. Jadi saya tidak punya pilihan lain, saya harus menjadi hamba Tuhan. Turn in your Bibles to Revelation chapter 3 this morning. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. And I want to welcome in our online viewers this morning. Dan saya juga menyapa para jemaat yang mengikuti lewat live streaming. I believe that God has something for you right there in your living room, in your bedroom. God is going to touch you this morning. Dan saya percaya Tuhan mempunyai sesuatu bagi saudara di tempat saudara, dan Tuhan akan menjamah saudara di tempat saudara And even berada. though you're not here with us, the Holy Spirit is not confined to a building. He can reach you right where you are this morning. Walaupun saudara tidak ada tempat ini, kuasa Roh Kudus bisa menjangkau saudara di tempat di mana saudara berada. Revelation chapter 3. Wahyu pasal yang ketiga, And we're going to read verses 14 all the way through 22. This is John the Revelator imprisoned on the Isle of Patmos in the Mediterranean Ocean just off the coast of Greece. ini tentang kisah dari Yohanes yang ada di Pulau Patmos di Laut Mediterania di daerah sekitar di Yunani. Ketika diwahyukan firman ini kepada beliau. And he had been with Jesus. Dan dia sudah bersama-sama He had dengan Yesus. touched Jesus. Dia sudah menjamah Yesus. He had seen Jesus die on the cross. Dia melihat Yesus mati di atas kayu salib. He loved Jesus. Dia mengasihi Yesus. But even in the midst of all of that, Dan walaupun dalam keadaan seperti itu, he was imprisoned for preaching the gospel. dia ada dalam penjara, dalam tahanan untuk menyampaikan firman Tuhan. And in my Bible, Dan dalam Alkitab saya, and in dalam Alkitab kita, the letters are red. ini hurufnya ditulis dengan tinta warna merah. This is Jesus Ini adalah tulisan atau perkataan Yesus. speaking to John, Yesus berbicara kepada to the Yohanes, church kepada gereja Tuhan in love. dengan kasih. Go ahead, brother. Mari kita bacakan demikian firman Tuhan ayat yang ke-14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia,
Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada aku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amen. Amin. This is God's word to us individually, Ini adalah firman Tuhan dari Allah kepada kita secara pribadi, this church, untuk gereja ini, the church in Indonesia, gereja Tuhan di Indonesia, and the worldwide church. dan gereja Tuhan yang ada di dunia ini. As I was praying yesterday afternoon in my brother's home just across the street, Ketika saya berdoa kemarin siang di rumah kami, the Lord showed me his hands around this building. Tuhan memperlihatkan tangannya ada di menjangkau memeluk bangunan gereja ini, And I saw the hands of God lifting this church up. dan saya melihat tangan dari Tuhan mengangkat gereja ini. And as he was lifting the church up, Dan waktu Allah mengangkat gereja ini, I knew that we were going up. saya tahu kita akan terangkat tinggi, We were going up to heaven. kita akan terangkat ke sorga. But before then, Tapi sebelum itu, we go up into his heart. kita terangkat ke dalam hati Tuhan. As I was seeing that, though something happened and it confused me. Ketika saya melihat itu, sesuatu terjadi dan membingungkan saya. Everything looked great. Sesuatu terlihat begitu luar biasa But baik, the higher the church began to go, tapi semakin tinggi gereja ini diangkat, there was a fracture in the middle. ada satu retakan di tengah-tengah And it began to come apart. dan mulai terbelah. And I didn't understand that. Dan saya tidak mengerti itu. I was not going to preach this message this morning. Saya tidak akan menyampaikan pesan firman Tuhan pagi hari I ini. had a whole nother message. Saya punya banyak pesan-pesan firman Tuhan yang lain. But God woke me up this morning at 4:30 Tapi 4.30 tadi pagi Tuhan membangunkan saya and told me, I want you to preach this. dan mengatakan kepada saya, engkau harus menyampaikan firman Tuhan ini. What I believe is happening right now in the church, Apa yang saya percaya terjadi saat ini dalam gereja Tuhan, because Jesus is coming soon. karena Yesus akan segera datang. He said 3 times in the final chapter of Revelation 22, I'm coming soon, I'm coming soon, I'm coming soon. 3 kali Tuhan katakan dalam pasal terakhir Wahyu pasal 22, aku akan segera datang, aku akan segera datang, aku akan segera datang. When is he coming? Kapan dia datang? I don't know. Saya tidak tahu. Only God knows. Hanya Allah yang tahu, But he's coming soon. tapi dia segera datang. Just look around. Lihat sekitar kita, And perhatikan. he's preparing us, his bride, Dan dia sedang mempersiapkan kita, pengantin wanitanya, to meet us. untuk berjumpa dengan kita. We are his bride. Kita pengantin wanitanya. He's the groom. Dia pengantin laki-laki. He's coming to get his bride, the church. Dia akan mengambil pengantin wanita ya gereja Tuhan. And it says he's coming for a spotless bride. Dan dia akan datang kepada pengantin wanita yang tidak bercelah. But the worldwide church, Tetapi gereja Tuhan di seluruh dunia we're not spotless. begitu banyak hal-hal yang tercela.
we've got a lot of problems. Kita begitu banyak punya problem. And with all these problems in the church, Dan begitu banyak yang terjadi masalah-masalah di gereja, some people beberapa orang are not even acting like he's coming. Orang tidak seperti berpikir bahwa Yesus akan segera datang. Ya, mereka seperti menganggap remeh dan santai. Ya, yang seperti itu. I'm saying, what is it gonna take for us to wake up? Saya berkata, apa yang harus kita perbuat supaya kita terbangun, sadar. I know God has a remnant here. Saya percaya Tuhan mempunyai bagian jemaat Tuhan di tempat ini. God is lifting us up, Di mana Tuhan sedang mengangkat kita. but many people don't want to go up. Tapi banyak orang tidak mau terangkat lebih tinggi kepada Tuhan. They're like Mereka seperti in the chair, seperti duduk di kursi ini and they're holding on to the chair. dan mereka They're- terikat di They're so kursi, comfortable. sangat nyaman di kursi. And God's saying, get out of the chair. Tuhan katakan pergi, bangun dari kursinya. Mereka tidak mau. Mereka terikat seperti lengket di kursi. What is it about human nature that we want to be comfortable? Ya, ini tentang sifat alami manusia yang suka akan kenyamanan. Jesus didn't rebuke the church at Laodicea out of lovelessness. He rebuked them because he loved them. Tuhan Yesus menegur gereja bukan karena tidak mengasihi, justru menegur gereja karena Tuhan mengasihi gereja. If he didn't love them, he wouldn't wasted time. Kalau Tuhan tidak mengasihi gereja, Tuhan tidak akan membuang waktunya dengan percuma. But he loves us. Tapi Tuhan mengasihi kita. And he wants us to be ready. Dan dia mau kita untuk bersiap sedia. But we're so distracted. Tetapi kita banyak teralihkan pikiran kita dengan hal-hal yang lain. I've never seen the church so distracted in all my life. Saya sudah melihat begitu banyak gereja-gereja Tuhan itu terdistraktif, teralihkan perhatiannya kepada hal yang lain. And it's all over the world. Dan itu ada di seluruh dunia. Preachers are distracted. Banyak pengkhotbah juga teralihkan perhatiannya. Singers are distracted. Begitu juga dengan penyanyi-penyanyi. Businessmen are distracted. Pengusaha-pengusaha juga. I gotta make more money. Karena mereka mau mendapatkan uang yang lebih banyak. I gotta build my brand. Saya harus membuat brand saya. Have we lost connection to God? Apakah kita sudah terputus hubungannya dengan Tuhan? Do we get up in the morning Apakah kita bangun waktu pagi, aware of His presence? kita menyadari akan hadirat Tuhan? Or do we come to church on Sunday Atau kita datang ke gereja hari Minggu and then go out on Monday dan pergi hari Senin keluar as if He's not even around? seperti tidak terjadi apa-apa, tidak mengalami apa-apa? I stand before you this morning not as someone that has it all together. Saya berdiri di hadapan saudara pagi ini bukan sebagai seorang yang sempurna, yang punya segala sesuatu. America is a mess Amerika sekarang menjadi sangat kacau. because we as a people used to serve God first, Kami sebagai satu bangsa yang dulunya melayani Tuhan, and He blessed us. dan Tuhan memberkati Amerika. And when He blessed Dan us, ketika Tuhan memberkati we Amerika, took our eyes off of Him. kami mengalihkan pandangan mata kita dari Tuhan. I go all around the world. Saya pergi ke banyak daerah di dunia. I've been to 51 countries. Saya sudah pergi ke 51 negara. And what I have found Dan apa yang saya temukan, is the more the suffering, di mana semakin banyak penderitaan, the more people love God. semakin orang mengasihi Tuhan. And the more people are blessed, Semakin orang diberkati, the more we get ya semakin comfortable. nyaman. And I'm talking to myself. Dan saya juga berbicara kepada diri saya sendiri. Because this flesh, Karena kedagingan ini it's wicked jahat and it's fallen. dan akan jatuh. And without the Holy Spirit every day, Dan tanpa Roh Kudus setiap hari, we are selfish kita menjadi orang yang egois. and we don't seek God. Dan kita tidak akan mencari Tuhan. What is the cure? Apa obatnya? Apa solusinya?
Because I see the church being so blessed here. Karena saya sudah melihat banyak gereja, ada gereja yang sangat diberkati. I'm almost jealous. Saya hampir cemburu melihatnya. Because on one side, I see how God is blessing the church in Indonesia incredibly. Di satu sisi saya melihat Tuhan memberkati gereja di Indonesia dengan begitu luar biasa. And these two Americans that came here in the 1920s, and they started the Pentecostal church. Dan 2 orang Amerika yang diutus datang ke Indonesia untuk membuka gereja kita, gereja Pentakosta di Indonesia di tahun 1920. They left Seattle, Washington. Dan mereka meninggalkan Seattle di Washington. They left everything. Mereka meninggalkan They segalanya. came here with nothing. Dia datang ke Indonesia tanpa membawa apa-apa. Not because they wanted to make money Bukan karena mereka untuk mencari or uang build a big building, atau membangun bangunan yang besar. but because they wanted to see people come in contact with Jesus Christ. Tapi karena mereka rindu melihat jiwa-jiwa datang kepada Yesus. When was the last time you shared your faith with a non-Christian? Kapan terakhir kita membagikan kisah atau iman kita kepada teman kita yang bukan orang Kristen? We are to be the salt of the world, Kita harus menjadi garam dunia. but we need His power. Tapi kita butuh kuasa ini. We need His love. Kita butuh kasih ini. The higher God calls us, Semakin tinggi Allah mengangkat, memanggil kita, they won't go. mereka tidak akan pergi kemana-mana. They will stay there. Mereka akan tetap di sana. But the ones that are hungry for God Tetapi setiap pribadi yang lapar kepada Tuhan will keep going higher. akan semakin tinggi diangkat Tuhan. And there's a fracture. Dan ada satu retakan. We don't like to talk about this. Kita tidak suka membicarakan hal ini. But Jesus talked about it all the time. Tapi Tuhan Yesus menyatakan ini berkali-kali. He said, I didn't come to bring peace. Aku tidak datang untuk membawa damai. I came to bring a sword. Aku datang membawa pedang. I came to set a mother against her daughter. Aku datang memisahkan antara ibu dan anak. A father against his son. Antara ayah dan anak laki-laki. I just spoke to a young lady in Jakarta 2 nights ago on the phone. Saya baru saja berbicara kepada satu pemudi di Jakarta 2 hari lalu melalui telepon. And she was raised in a non-Christian home in Dia Indonesia. dibesarkan di keluarga non-Kristen di Indonesia. And she now loves Dan Jesus. sekarang dia mengasihi Yesus. And she just got fired from her job. Dan dia baru saja diberhentikan, dipecat dari pekerjaannya. And her father, who's not a Christian, told her this. Dan ayahnya sebagai orang bukan Kristen berkata kepada dia, You must choose. engkau harus pilih. If you want to stay in my family, Kalau engkau mau tetap di keluargaku, no more Jesus. tidak ada Yesus lagi. And I was talking to her, and this girl was weeping on the phone. Dan saya berbicara kepada gadis ini, pemudi ini, dan dia menangis ketika saya sedang berbicara. And we prayed for her over the Dan phone. kami berdoa melalui lewat telepon kepadanya. There's a cost in following Christ. Ada harga yang harus dibayar ketika kita mengikut Yesus. And there's a false gospel now running rampant through the church. Dan banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang palsu menyampaikan firman Tuhan di gereja-gereja. That you add Jesus to your life. Ketika kita ada Yesus dalam hidup kita, It's like He's there to just bless you and make you happy. Yesus itu tetap selalu ada dan membuat kita selalu bahagia. No, Tidak seperti itu. God is God. Allah itu adalah Allah. He made the heavens and the earth. Allah yang menciptakan langit dan bumi. And He wants us with Dan Him. dia mau kita bersama dengan dia. But we must come on His terms. Tapi kita harus datang dengan caranya Tuhan. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Yesus katakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. No one gets to God except through Jesus. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. It's a narrow way. Jalan yang sempit. It's a straight way. Jalan yang lurus. Many will fall away. Banyak yang akan gagal. That's what's happening right now. Itu yang terjadi hari-hari ini. I was talking to your pastor last week, Pastor Ruth. Bless Pastor Ruth. Aku berbicara dengan Ibu Gembala minggu lalu. I said, Pastor, what have you been preaching about?
Pastor Samuel bertanya, Ibu Gembala apa yang disampaikan? She said, while I've been praying, Ketika saya berdoa, I keep seeing Jesus saya terus melihat Yesus bringing us into his heart. membawa kita kepada hatinya. I'm preaching the same message. Saya menyampaikan pesan yang sama I'm just doing it in a different way. dengan cara yang berbeda. As I'm standing here worshiping this morning, Ketika saya berdiri dan menyembah Tuhan pagi ini, the glory of God is in this place. ada kemuliaan Tuhan di tempat ini. And all we have to do Dan apa yang kita harus perbuat, is step into his glory melangkah masuk dalam kemuliaannya by faith. dengan iman. But some of you don't know how to do that. Dan beberapa di antara kita mungkin tidak tahu bagaimana caranya. And when the glory shows up, Dan ketika kemuliaan Tuhan itu muncul, you feel disconnected. kita merasa tidak terkoneksi, tidak terhubung. That's why Jesus wrote this. Itulah sebabnya Yesus menulis ini, menyampaikan ini. He said, you think you're rich, but you're really poor. Kamu pikir kamu kaya, tetapi engkau sangat miskin. You think you can see, but you're really blind. Kamu pikir kamu bisa melihat, tapi engkau sebenarnya buta. Because you think you have everything you need. Karena engkau berpikir engkau punya sesuatu yang engkau perlukan. I need Jesus more today Saya perlu Yesus lebih lagi hari ini than I did yesterday. daripada kemarin hari. I can't tie my shoe without God's help. Bahkan saya tidak bisa memakai saya punya sepatu tanpa pertolongan Tuhan. But look at what Jesus says. Nah, lihat apa yang Yesus katakan. He said in verse 19, Dalam as I ayat love you, 19, I rebuke and chasten you. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Be zealous and repent. Oleh sebab itu, relakan hati kita dan bertobatlah. Prideful people don't repent. Orang yang sombong tinggi hati tidak akan bertobat. Prideful people sit in their pride. Orang yang tinggi hati akan tetap duduk dalam ketinggian hatinya. But humble people fall. Tapi orang yang rendah hati akan And tunduk say, God, dan katakan, Allah, I'm a sinner. aku orang berdosa, I'm corrupt. aku jahat, I need help. aku butuh pertolongan. If there's any sin in my life, Kalau ada dosa dalam hidupku, cleanse me. bersihkan, Help me. tolong, I give you my whole life. aku berikan seluruh hidupku, All my money. seluruh My keuanganku, family. keluargaku, My cars. mobilku, My job. pekerjaanku, It's all yours. semua adalah milikmu. Take it. Ambil, Even my heart beating. bahkan detakan jantung saya It's your grace. adalah anugerahmu. I give you my life. Aku berikan hidupku. That's what salvation is. Itulah keselamatan. It's not God coming to us on our terms. Bukan Tuhan datang kepada kita dengan cara-cara kita, It's pikir us kita. surrendering to God on his terms. Sebaliknya adalah bagaimana kita berserah kepada Tuhan. And then he says the most beautiful words in scripture. Dan dia katakan satu ayat yang sangat indah di dalam Alkitab. Even though you've been selfish, Sekalipun engkau sangat selfish, egois, mementingkan diri sendiri. even though you want comfort, Sekalipun engkau mau kenyamanan. behold, I stand at the door and knock. Lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. If anyone hears my voice Kalau ada yang mendengar suaraku and does not harden his heart, dan tidak mengeraskan hatinya but opens his heart, dan membuka hatinya, then I will come in. dan aku akan masuk. Hallelujah. Haleluya. Thank you, Terima Jesus. kasih Yesus. And then he says these most beautiful words. Dan kemudian Tuhan sampaikan perkataan yang sangat indah ini. Because we can be like Jesus. Karena kita bisa seperti Yesus. We can be like Jesus. Kita bisa seperti Yesus. We cannot be Jesus, Kita tidak bisa jadi Yesus. but we can be like Jesus. Kita bisa seperti Yesus. Look at what he says. Ini yang dia katakan. In verse 21. Di ayat yang ke-21. He says, to him or her who overcomes, Dia katakan barang siapa yang menang, I will grant to sit with me on my throne. dia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Oh my goodness. Oh haleluya, puji Tuhan. He's talking to John, Dia menyampaikan ini kepada Rasul Yohanes who was still on the earth, yang masih di dunia, a prisoner.
seorang tahanan on an island. di sebuah pulau. And he said, John, Dia katakan, Yohanes, if you repent, kalau engkau bertobat, if you overcome, kalau engkau menang, if you keep serving me, kalau engkau tetap melayani if you aku, keep seeking me, dan kalau engkau tetap mencari aku, you can start dwelling with me. engkau akan mulai tinggal di dalam aku. Yes, in heaven, when you die, Ya, kita ketika mati kita akan ke sorga, but even now, tetapi saat ini di tempat di dunia ini, watch. perhatikan, He says, dia katakan, you can sit with me on my throne, even as I overcame and sat down with my Father on his throne. aku akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Now look at chapter 4 and let's read verse 1. Dan kita lihat pasal yang keempat ayat yang pertama. And then John says, after these things, he's in a vision. Dan setelah ini Rasul Yohanes ada dalam satu penglihatan. He's having a vision Dia ada dalam penglihatan in prison. di penjara. He's still a man. Dia masih manusia. He's not in heaven yet. Dia belum di surga. And he said, I looked and I see a door of heaven open. Dia katakan, aku melihat ada pintu surga terbuka. And he says, and I see the voice says like a trumpet, come up here. Dan dia mendengar suatu suara seperti sangkakala yang berkata, mari datang ke sini. Come up here. Mari datang ke tempat tinggi ini. There's more. Ada sesuatu yang lebih. There's more. Ada sesuatu yang I've lebih. got more for you. Saya mempunyai sesuatu yang lebih bagi engkau. Last night in the youth service, Tadi malam di pelayanan pemuda, God was touching hearts Tuhan menjamah setiap hati because they opened their heart karena mereka membuka hati and they mereka humbled themselves. dan mereka merendahkan diri mereka. Jesus did not come in bodily form, Tuhan Yesus tidak datang dalam bentuk secara fisik, but he came in Holy Spirit. tapi dia datang dalam berupa Roh Kudus. The founders of your church Pendiri gereja kita had been shut out of dead churches. They had been rebuked out of dead churches. mereka tidak suka dengan gereja-gereja yang mati. They had left churches that didn't want the Holy Spirit. Mereka meninggalkan gereja-gereja yang tidak mau karya Roh Kudus. They didn't want speaking in tongues. Mereka tidak mau berbicara dalam bahasa roh. They didn't want singing and hallelujah. They didn't want that. Mereka tidak mau bernyanyi dengan bersukacita seperti itu. These churches in America 100 years ago had grown cold. Gereja-gereja Tuhan seperti ini di Amerika sekarang sudah menjadi dingin. Ya, seperti itu. And these men and women, they were hungry for more of God. Dan orang-orang ini sangat lapar dan haus akan Tuhan. And they came to Indonesia. Ya, hamba-hamba Tuhan dari Amerika ini, dan mereka datang ke They Indonesia wanted to see the Holy Spirit poured out. dan mereka mau melihat kuasa Roh Kudus dicurahkan. They wanted to see the church on fire. Mereka mau melihat gereja Tuhan berapi-api. They were hungry. Mereka lapar. Come up here. Mari datang ke tempat tinggi ini. And in verse 2, look at this. Dan dalam pasal ayat yang kedua, And we're going to close. dan kita akan segera akhiri. Immediately John says, I was in the Spirit. Yohanes berkata, segera aku dikuasai oleh Roh. Are you in the Spirit? Apakah kita dalam roh Are you in the flesh? atau kita dalam keadaan daging? Because in the Spirit, Kalau kita di dalam roh by faith, dengan iman, you can step into a whole nother kingdom. kita bisa melangkah kepada satu kerajaan yang baru. You can see things that you couldn't see before. Kita bisa melihat perkara-perkara yang tidak bisa kita lihat sebelumnya. And it's not just for me or John Dan itu bukan saja untuk saya dan Rasul Yohanes or Janje. atau Yance. It's for you. Itu untuk And saudara it's for you watching. dan para saudara yang melihat, And it's for those out there that you're going to touch. dan kepada orang-orang di luar sana yang engkau akan jamah sentuh. Why does Jesus say, I would that you were hot or cold? Kenapa Yesus berkata, aku mau engkau panas atau dingin? Because cold people are people that are dead, they're lost, they're going to hell. Karena dingin berarti orang-orang yang sedang mati dan menuju kepada neraka. I can go out on the street Saya bisa pergi keluar ke jalanan like we did 3 days ago, seperti kita lakukan beberapa hari yang lalu, walking around your government complex in Bandung, berjalan di area-area pemerintahan di kota Bandung, and I can walk up to a total stranger
Dan saya bisa menjumpai satu orang asing and I can share dan Jesus. saya bisa menyampaikan And he's Yesus. going, thank you. Dan dia katakan terima kasih, dia menerima. Because he's cold, Karena dia dingin, but he's hungry. tapi dia lapar. Hot Panas, is on fire for God. ada orang yang berapi-api dalam I'm Tuhan. on fire for God. Saya berapi-api dalam Tuhan. There's a fire on me. Ada api di atas There's saya, a fire on you. ada api di atas You saudara. want more of God. Saudara mau lebih akan Tuhan, But in the middle, tapi di tengah-tengah that's the worst. itu yang paling tidak baik. Because you think you're okay. Karena kita pikir kita oke, You're not dead. You're not outside the church anymore. kita tidak ada di luar gereja lagi. You're in the church, Kita di gereja, but you're not on fire. tapi kita tidak berapi-api You kepada think you're Tuhan. okay, Kita berpikir kita oke, but you're in danger. tapi kita dalam keadaan berbahaya. Because when you're in the middle, Karena kita ada di the tengah-tengah. devil is luring you. Iblis itu sedang He's like a seperti snake. ikan, seperti mengumpan kita. And one of the devil's main tricks Dan itu adalah trik atau akal dari is iblis. making people think they're okay. Membuat umat-umat manusia, orang Kristen sepertinya oke, baik-baik saja. There are dead churches all over the world Begitu banyak gereja-gereja yang mati di seluruh dunia. with people sitting in pews Dan banyak orang-orang berduduk di sana. that if Jesus came during the service, Dan ketika Yesus datang ketika ada ibadah itu, they would not go mereka tidak akan pergi. because they've never let Jesus Karena mereka tidak membiarkan Yesus have full control mengambil alih seluruhnya of their hearts. dari dalam hati mereka. And he says, immediately I was in the spirit and I saw a throne in heaven. And he says, I saw the one. Dan dikatakan di sini, segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga dan di tahta itu duduk seorang dengan es besar. He's still on the earth. And Rasul he's Yohanes seeing masih di dunia Jesus. melihat Yesus. He's hearing Jesus Ia mendengar Yesus in a prison, di penjara, not in church. bukan di gereja. Do you hear Jesus on Tuesday? Apakah kita mendengar Yesus di hari Selasa? What about on Friday night? Bagaimana tentang di hari Jumat malam? What about last night? Bagaimana tadi malam? He wants your whole life. Dia mau seluruh kehidupan kita. He wants all of you Dia mau semua dari kita because he loves you. karena Tuhan mengasihi kita. And he has a beautiful plan for your Karena future. Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk masa depan kita. So what do we do? Jadi apa yang harus kita perbuat? Let's everyone bow our heads and close our Mari eyes. kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tutup mata kita. The formula is very simple. Apa yang kita sampaikan ini sangat sederhana. Jesus said, if anyone hears my voice, just open your heart. Yesus katakan, barang siapa yang mendengar suaraku, bukalah hatinya. Dan membuka hatinya. What does repent mean? Dan The word repent means to turn and change your direction. bertobat, arti repent, bertobat adalah berubah dan berubah arah, mengalihkan arah kita, berbalik. Stop doing what you've been doing and do what God says. Jangan melakukan apa yang tidak Tuhan suruh kita lakukan, dan lakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. I want to give you an opportunity to do that now. Saya akan memberikan kesempatan bagi saudara untuk melakukan hal itu sekarang. Haleluya. If Jesus came right now, Kalau Yesus datang saat ini, or you were to die tonight, atau kita mati pada malam hari ini, you laid your head on the pillow and you didn't wake up, kita membaringkan kepala kita dan kita tidak bangun kembali, are you sure apakah engkau yakin that you would be with Jesus? engkau akan bersama dengan Yesus? The other question is, Pertanyaan yang lain adalah, do you know Jesus but you've grown cold? engkau percaya Yesus tapi engkau sedang dingin. You used to be on fire for God, but the cares of this world and the deceitfulness of riches are choking out your spiritual life. Engkau tadinya berapi-api, tapi karena keinginan tipu daya dunia ini mencekik kehidupan rohani kita sehingga kita menjadi dingin. I want to invite you this morning Saya mau mengundang saudara pagi hari ini to open yourself to Jesus, untuk membuka diri saudara, hati saudara kepada Yesus. to surrender your life. Untuk menyerahkan hidup saudara kepada Yesus.
If you would like to do that this morning with every head bowed and every eye closed, I just want you to raise your hand up to Jesus and say, Jesus, I'm repenting. I'm giving you my life today. Dan mari waktu kita sedang tunduk kepala dan tutup mata kita, kalau engkau mau menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan dan mau semakin membawa hidup saudara dekat kepada Tuhan, angkat tangan saudara, angkat tangan Tuhan, aku bertobat, aku menyadari kesalahanku dan aku mau membawa hidupku semakin dekat kepadamu. Hallelujah. Haleluya. God sees your hands. Allah melihat tangan saudara. And more importantly, He sees your heart. Dan lebih penting lagi Allah melihat hati saudara. And I want to lead you in a prayer. Dan saya akan membimbing saudara dalam doa. The Bible says if you believe in your heart and you confess with your mouth, you're saved. Firman Tuhan berkata kalau kita mengaku dengan mulut kita dan percaya dengan hati kita, kita diselamatkan. You're not praying to me, you're praying to Jesus and He's listening right now. Engkau tidak berdoa kepada saya tetapi kepada Yesus dan Dia mendengarkan saudara. And He's getting ready to come inside and clean up your mess. Dan Dia sedang siap untuk datang dan membersihkan kekacauan-kekacauan dalam hidup saudara. Just put your hand on your heart and say, Jesus. Say this out loud. Say, Jesus. Taruh tangan saudara di hati saudara dan katakan, Yesus, I believe aku percaya that you are God's son, bahwa Engkau adalah anak Allah, that you died for me. bahwa Engkau mati untuk aku. Forgive me. Ampuni aku. Cleanse me. Bersihkan aku. Come into me. Datang ke dalam kehidupanku. Breathe new life into me. Hembuskan hidup baru dalam kehidupanku. Fill me with your spirit. Penuhi aku dengan roh-Mu. Help me to walk in your way. Bantu aku, tolong aku untuk berjalan di dalam jalan-Mu. I surrender my life. Aku serahkan hidupku. I give you everything. Aku berikan segala sesuatunya. I trust you. Aku percaya kepadamu ya Tuhan. I believe you. Aku percaya padamu Tuhan. I follow you. Aku mengikuti Engkau. Thank you, Jesus, Terima kasih Yesus for giving me a brand new life. yang sudah memberikan hidup yang baru dalam kehidupanku. I want to ask, Saya mau bertanya. we still have a few minutes, Kita masih mempunyai kesempatan waktu. and I want to pray for anyone that has any sort of need today. Dan saya mau berdoa bagi setiap saudara yang punya keperluan kebutuhan pada pagi hari ini. The Bible says that we will lay hands on the sick and they shall recover. Firman Tuhan berkata bahwa kita hamba Tuhan menumpangkan tangannya kepada yang sakit dan mereka akan pulih, sembuh. Hallelujah. Haleluya. You will never be the same again. Engkau tidak akan sama lagi. You will never be the Engkau same. tidak akan pernah sama lagi. I want to close with this verse because I really, God just now gave me this verse and I need to share this. Saya ingin tutup dengan ayat ini karena saya mendapatkan ini dari Tuhan untuk sampaikan kepada saudara. And it's Zechariah chapter 2 Zakaria verse pasal 5. 2 ayat yang kelima. And as I was praying this morning, Dan waktu saya berdoa pagi hari ini, Pastor Ruth, I saw this. I saw a wall of fire around this building. Ibu Gembala, saya melihat ada tembok api mengelilingi gereja ini. And I saw the glory in this house. Dan saya melihat kemuliaan Tuhan di gereja ini. And this is the verse God gave me for you Dan inilah ayat yang Tuhan berikan kepada saya untuk and gereja ini dan Ibu for this Gembala. church. Untuk Ibu Gembala dan gereja ini. For I, saith the Lord, will be a wall of fire all around her, and I will be the glory in her midst. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Puji Tuhan, haleluya. I believe Saya percaya that there's a greater glory coming on this church bahwa akan lebih besar lagi kemuliaan Tuhan datang dalam gereja ini and the worldwide church. dan gereja Tuhan di dunia ini. And we're going to begin to experience Him in His throne room. Dan kita akan mulai mengalami satu pengalaman di dalam tahta kemuliaan Tuhan. And as we dwell in His glory, Dan pada waktu kita tinggal dalam kemuliaannya, His glory changes our flesh. kemuliaannya mengubah kedagingan kita. And we carry the glory out there. Dan kita membawa kemuliaan Tuhan keluar sana. There's a great harvest coming. Dan ada tuaian besar akan datang. One final Akan terjadi. harvest, and then Jesus is going to come. Dan tuaian terakhir dan Yesus akan segera datang. Hallelujah. Haleluya. And I want to
pray for anybody now that would like me to just pray for whatever need that you have, that I believe God's going to touch people this morning. Saya percaya Tuhan akan menjamah setiap pribadi pada pagi hari ini, dan kalau ada di antara saudara yang membutuhkan didoakan, didukung dalam doa, bahkan mungkin ingin lebih dekat lagi pengenalan akan Tuhan, mari datang ke depan. Hamba Tuhan akan mendoakan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. And I will be available at the end of the service. Dan saya ada di akhir dari ibadah ini. But if you want to come down now, that's fine. However the Lord leads. Saya ada di gereja ini di waktu ini. Kalau ada saudara yang perlu kebutuhan untuk didoakan, konseling secara pribadi, silahkan. Tapi kalau saudara saat pagi hari ini di hadirat Tuhan tergerak untuk datang ke depan, jangan keraskan hati saudara. Ini adalah kesempatan Tuhan. Kita tidak tahu kapan itu akan datang kembali. Mari ke depan. Ini bukan satu paksaan, tetapi untuk kasih Tuhan kepada kita, kepada saudara yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. I just want to pray over you. Saya akan berdoa kepada seluruh saudara karena memang waktu yang terbatas. And I believe God's going to touch you. Dan saya percaya Tuhan akan menjamah saudara. You may lose something in the process. Mungkin dalam setiap proses saudara akan kehilangan sesuatu. To live is Christ. Untuk hidup dalam Tuhan. To die is gain. Hidup itu bagi Kristus, mati itu satu keuntungan. You cannot lose with Jesus. Kita tidak akan kehilangan apapun dalam Yesus. Because we're never going to die. Karena kita tidak akan pernah mati. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Oh haleluya. And he that loses his life for the sake of Jesus finds true life. Dan ketika kita kehilangan nyawa kita karena Yesus, kita akan mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya, hidup yang kekal. And even now the Holy Spirit is touching hearts. Dan bahkan saat ini Holy Spirit, Roh Kudus sedang menjamah setiap saudara yang maju ke depan. If you want to come down now. Kalau saudara mau maju ke depan, datang sekarang. And as you come down, I want you just to lift your hands up. Dan saya mau saudara mengangkat tangan saudara yang di depan. Just as a sign of surrender, saying, sebagai tanda bahwa kita berserah kepada Tuhan. I'm done being in control. Dan katakan, Yesus, saya tidak mau lagi mengambil alih dalam kehidupan saya. I get out of the driver's seat and I get in the back seat. Saya tidak mau menjadi pengemudi lagi dan saya mau duduk di tempat yang lain. Engkau yang mengemudi. Jesus, get in the front seat, take control of my life. Yesus yang menjadi pengemudi yang mengambil alih seluruh kehidupan saya. I don't want to be in charge anymore. Saya tidak mau mengambil alih lagi. Trust you. Aku percaya Tuhan to control my life. Untuk mengambil alih kehidupan saya. Father God, I thank you. Bapa, aku mengasihi that what you start in our lives, ketika Engkau mengasihi kami, you complete. Engkau menyempurnakan kami, menolong kami. And what you've began in the lives of these precious people, ketika Engkau memulai menjamah, memilih mereka kekasih-kekasih yang mulia dan indah ini, by the power of your Holy Spirit, you will bring it to completion. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau akan membuat mereka sampai kepada akhirnya. That you have such a beautiful future for them. Karena Engkau mempunyai masa depan yang indah bagi mereka. Whether on earth, apakah itu di dunia or in heaven, ataupun di sorga, it's all good. Semua itu baik. Every day gets better in Jesus. Setiap hari bertambah baik dalam Yesus. Every day is better than the day before. Setiap hari bertambah baik dari hari sebelumnya. Holy Spirit, touch every heart. Roh Kudus jamah hati mereka. Strengthen and encourage them to run the race. Kuatkan dan dorong mereka untuk boleh help berlari them not dalam to grow weary in doing well. Biar mereka dapat mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Help them to know you. Tolong mereka untuk mengenal Engkau of your resurrection. Dan kuasa kebangkitan-Mu. And the fellowship of your suffering. Dan juga dalam persekutuan dengan dalam penderitaan-Mu, ya so Tuhan. To attain the resurrection dan untuk mendapatkan kuasa kebangkitan-Mu, ya Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. That we will never be the same again. Bahwa kami tidak akan pernah sama lagi. Hallelujah. Hallelujah. Just say, and even out there,
Just people just stand up. Everyone Mari stand semua up bangkit berdiri, and just saudara-saudara. raise your hands up. Mari semua bangkit berdiri, saudara, dan angkat Just tangan say, kita. Lord, I receive you. Katakan, Tuhan, aku menerima Engkau. Help me to be a good receiver. Tolong aku untuk menjadi seorang yang suka menerima. I receive whatever you want me to have. Aku menerima apapun yang Engkau mau aku terima. I receive. Aku terima. I receive. Aku terima. I receive. Aku terima. I Haleluya. receive from Aku you, terima. Jesus. Haleluya. I trust you. Aku percaya I padamu. ya trust you. Tuhan. Aku percaya padamu. I trust you. Aku percaya I padamu. trust you. Aku percaya I padamu. trust you, Aku percaya Jesus. padamu. No more fear. Tidak ada ketakutan lagi. God's not giving you a spirit of fear. Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. He loves you. Dia mengasihi kita. He loves you. Dia mengasihi kita. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. You go ahead and pray, right? Yeah. You may pray and close. Yeah. So Father, we thank you Bapa, kami berterima kasih for your move. untuk hadirat-Mu, untuk karya-Mu. We give you the glory Kami berikan kemuliaan and the honor dan hormat and all the praise dan semua pujian for your word, untuk firman-Mu, for your spirit, untuk roh-Mu, for your salvation. untuk keselamatan-Mu. Lord, as we leave this building, Tuhan, ketika kami meninggalkan tempat ini, you go with us. Engkau ada bersama kami. Help everyone to have a greater revelation of you. Tolong Tuhan supaya setiap pribadi boleh mengalami pewahyuan yang luar biasa dari Engkau. Bless them. Berkati mereka. In Jesus' Dalam name. nama Yesus. Amen. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan kembali. Shalom Jemaat GPD Kopo Permai, Happy Sunday. Saya Jeremy. Saya Yurika. Berikut GPDI Kopo Permai News. Selasa 8 November, ibadah Raya Naga Manyar online via Zoom pukul 19. Rabu 9 November, ibadah kaum wanita onsite di gereja lantai 2 pukul 9 pagi. Kamis 10 November, latihan paduan suara Narwastu di gereja lantai 2 pukul 19. Sabtu 12 November, ibadah youth onsite di gereja lantai 2 pukul 17.30. Minggu 13 November, ibadah raya disertai dengan perjamuan Tuhan diadakan 2 kali, onsite dan online via YouTube dan Facebook pukul 7 dan 10 pagi. Ibadah sekolah minggu onsite di gereja pukul 8.30 pagi. Ibadah remaja onsite di gereja lantai 2 pukul 10 pagi. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan ke nomor rekening yang tersedia. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan kasih Natal, bisa melalui nomor rekening yang tersedia atau melalui amplop yang tersedia di gereja. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah memberikan persembahan kasih untuk renovasi gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan kasih untuk renovasi gereja, dapat melalui amplop, kotak persembahan, dan nomor rekening yang tersedia. Demikian pengumuman gereja sepanjang minggu ini. Kami berharap seluruh jemaat tetap sehat, sukacita, dan tetap setia beribadah. Tuhan Yesus memberkati. See you next week. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu semua diberkati, haleluya. Hari ini rasanya rasa keju ya, puji Tuhan. Oke, mungkin sedikit saya ingin sampaikan juga on behalf Pastor Ruth and Church Board. We will say thank you very much for Pastor Samuel. And I believe God will be with you in the next ministry. And God bless you every time. Thank you very much.
Oke, Bapak Ibu semua, hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal pengumuman gereja. Pertama, kita akan ada persembahan 3 kali, ya seperti biasa. Pertama buat hamba Tuhan, kedua buat pastori, dan ketiga buat kas gereja. Dan apabila ada yang memberikan perpuluhan, silahkan ada di kotak persembahan di depan. Dan saya juga ingin menyapa Bapak Ibu semua yang ada di rumah, apa kabar? Saya kira juga Bapak Ibu semua sudah diberkati oleh Tuhan, sekalipun tidak hadir di rumah Tuhan, tapi saya percaya Tuhan juga akan menyertai Bapak Ibu semua. Baik, hari ini juga saya ingin menyampaikan juga, apakah ada yang baru pertama kali hadir di ibadah pagi hari ini? Boleh angkat tangannya? Baik, tidak ada. Saya ingin sampaikan juga mengenai perkembangan pembangunan renovasi. Mungkin bisa di-shoot. Sudah banyak perkembangan, bahkan sudah mulai ada pengecatan-pengecatan dilakukan dan seluruh plafon sudah tertutup, ya. Dan bahkan kemarin saya juga malam datang pada saat latihan maupun tadi pagi ibadah juga sudah mulai suara sudah teredam dengan baik dan tidak bocor terlalu banyak keluar, dan ini sudah hampir sempurna peredam kita, jadi kita bisa ibadah lebih bebas lagi. Puji Tuhan, ini semua karena Tuhan yang sudah menyertai dalam rencana renovasi kita sampai selesai. Dan ada hal yang ingin disampaikan juga dari panitia untuk kebutuhan biaya renovasi ini, khususnya interior, mungkin sudah cukup tersedia dananya, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang mungkin dalam hal penghitungan waktu itu masih belum kita masukkan. Jadi ada yang di luar budget. Kita ada rencana beli untuk LCD untuk menggantikan layar proyektor ini, akan kita ganti dengan LCD. Harapannya seperti itu. Kemudian juga akan mengganti juga AC-AC yang kita miliki, karena ada beberapa AC yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Dan selain itu juga perlu adanya tambahan speaker di depan, karena ada ruangan di atas, jadi perlu ada tambahan speaker. Total yang masih diperkirakan kebutuhan yang dibutuhkan kira-kira 305 juta lagi yang kita perlukan. Jadi mari kita sama-sama kita doakan ini supaya proses renovasi bisa berjalan dengan sempurna, dan mudah-mudahan targetnya adalah Desember, Natal kita sudah di dalam ruangan yang lebih baik dan nyaman dan renovasi sudah selesai. Itu saja mungkin pengumuman gereja. Terima kasih banyak. Tetap jaga protokol kesehatan. Kita akan mulai keluar dari bagian belakang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Segala puji syukur hanya bagimu. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan